Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, selamat datang di video pembelajaran IPA terpadu. Kali ini kita akan belajar mengenai organ reproduksi pada manusia. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberikan pemahaman untuk memahami materi organ reproduksi pada manusia. Sebelum kita masuk pada materi, tentu saja kita pernah berpikir sebelumnya mengapa manusia melakukan perkembangbiakan. Ya, mengapa manusia bisa berkembang biak? Apakah yang menyebabkan manusia tersebut bisa melakukan perkembangbiakan atau bisa di mana ibu kita mengandung kita sewaktu kecil? Tentu saja pertanyaan itu kita bisa jawab dalam materi organ reproduksi pada manusia. Nah, bicara tentang organ reproduksi manusia itu ada dua, yaitu organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Nah, bicara tentang organ reproduksi laki-laki, di mana pada gambar ini merupakan penggambaran mengenai organ reproduksi pada laki-laki, di mana pada bagian A yaitu penis, ya. Di sini kita lihat pada bagian penis, ya, di mana pada bagian penis ini terdapat saluran yang ada di dalamnya yaitu bernama uretra, ya. Penis ini merupakan organ reproduksi manusia yang tidak bertulang. Nah, kemudian pada bagian B di sini ada yang disebut dengan testis, ya. Testis ini dibungkus oleh yang namanya skrotum, ya. Skrotum ini membungkus testis, menjaga suhunya agar bisa memproduksi sel sperma dengan baik tanpa menyebabkan di mana testis ini harus terjaga suhunya. Agar bisa terjaga suhunya maka dibungkus oleh skrotum, di mana skrotum ini berfungsi menjaga suhu testis agar dapat memproduksi sel sperma dengan baik. Kemudian setelah sel sperma itu diproduksi, maka akan disimpan sementara dulu di bagian epididymis, ya, di mana epididymis ini akan menyimpan sel sperma hingga bisa berkembang biak secara sempurna. Kemudian dialirkan, ya, di mana vas deferens ini merupakan saluran penghubung antara epididymis dengan uretra, ya. Ini di sini uretra. Nah, kemudian dialirkan masuk di vesikula seminalis. Vesikula seminalis inilah adalah merupakan kelenjar reproduksi, ya, kelenjar reproduksi berupa vesikula seminalis, kemudian kelenjar prostat, ya, di bagian sini. Kemudian ada yang dikatakan kelenjar Cooper, ya. Setelah itu sel sperma akan dialirkan ke luar penisnya lewat saluran uretra ini. Nah, bicara tentang organ reproduksi laki-laki, kita bagi terlebih dahulu ada bagian luar dan ada bagian dalam. Bagian luar itu yang nampak yaitu penis dan skrotum, ya. Di mana penis adalah organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran urin. Jadi pada penis itu memiliki dua fungsi, yaitu saluran kencing dan saluran sperma, ya. Kemudian yang kedua yaitu skrotum adalah kantong yang terbentuk atau yang berbentuk lipatan-lipatan yang berfungsi menjaga suhu testis supaya sesuai untuk produksi sperma. Jadi skrotum ini yang bagian luar ini. Kemudian organ reproduksi laki-laki bagian dalam ada 3, yaitu testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Pada testis adalah organ reproduksi yang berbentuk bulat telur
berjumlah 2 buah ya atau 1 pasang dan letaknya ada dalam skrotum yang berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Jadi ini merupakan testis ya berbentuk bulat telur yang testis ini akan menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian hormon testosteron ini memiliki fungsi untuk merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki sehingga muncul perubahan fisik seperti muncul bulu di tempat tertentu seperti kumis dan membesarnya jakun. Jadi ini disebut dengan jakun. Jadi hormon testosteron ini dihasilkan pada testis di mana hormon ini merupakan senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki. Jadi hormon testosteron ini hanya ada pada laki-laki. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada saluran sperma ya, dimana saluran sperma ini terbagi atas 3 ya. Jadi ini pada saluran sperma sudah masuk organ reproduksi bagian dalam pada laki-laki ya. Saluran sperma ada 3 yaitu epididymis ya, ada vas deferens dan ada uretra. Epididymis adalah saluran keluar dari testis yang menyimpan sperma sementara waktu hingga berkembang sempurna. Jadi ini epididymis ya, dia yang paling dekat dengan testis ya. Nah setelah itu vas deferens adalah saluran yang menghubungkan antara epididymis dan uretra yang berfungsi menjadi saluran sperma menuju uretra. Jadi vas deferens ya, dia menghubungkan antara epididymis dan uretra. Kemudian uretra adalah saluran terakhir dari saluran reproduksi laki-laki yang letaknya ada di dalam penis, di mana berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin ya. Ini uretra ini yang berada di dalam penis. Selanjutnya yang ketiga pada organ reproduksi laki-laki bagian dalam yaitu kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi ini berperan untuk menghasilkan cairan ya, untuk bagaimana menstabilkan dan menjaga sel sperma agar tidak mengalami kerusakan. Yang pertama ada kelenjar vesicula seminalis, yang kedua ada kelenjar prostat, dan yang ketiga adalah kelenjar Cooper. Mari kita bahas satu persatu. Pada kelenjar vesicula seminalis, jadi dia berada di sini ya, bentuk gambarnya seperti ini, seperti kantong kusut yang letaknya berada di belakang dari kantong kemih. Kelenjar vesicula seminalis itu menghasilkan cairan yang bersifat basa atau alkali, di mana mengandung fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin dan hormon pembekuan. Yang selanjutnya ada kelenjar prostat ya. Kelenjar prostat ini berfungsi untuk menghasilkan cairan keputih-putihan sedikit asam dengan pH 6,5 dan mengandung beberapa zat yaitu asam sitrat yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Kemudian menghasilkan enzim berupa pepsinogen, lisozim dan amilase. Kemudian pada cairan tersebut mengandung seminal plasmin ya, yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Jadi di sini letak kelenjar prostat. Selanjutnya ada kelenjar Cooper ya. Kelenjar Cooper ini berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Cairan dari kelenjar Cooper berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan pH urin yang mempunyai pH asam di mana masih tersisa dalam uretra dan melapisi uretra sehingga sperma tidak rusak saat melewati uretra. Jadi kelenjar Cooper ini berfungsi untuk melindungi ya sel sperma dari pH asam pada urin. Jadi dia berperan melindungi sel sperma dengan cara ya melapisi uretra sehingga sel sperma tidak rusak saat melewati uretra. Contohlah uretra itu kita samakan dengan terowongan. Nah, fungsi kelenjar Cooper ini dia
mengecat terowongan tersebut, ya, melapisi terowongan tersebut agar air yang ada dalam terowongan tersebut tidak dipengaruhi oleh sisa-sisa kotoran yang ada di dinding terowongan tersebut. Jadi seperti itu contoh dari fungsi kelenjar cover. Kemudian setelah kita mempelajari organ reproduksi laki-laki, kita sudah pasti mengetahui bagian-bagian yang mana yang dapat menghasilkan sel sperma. Ya, jadi jawabannya adalah bagian testis, ya, di mana ini merupakan gambaran bagian dalam testis pada organ reproduksi laki-laki, di mana berisi saluran-saluran yang berkelok-kelok yang disebut dengan tubulus seminiferus, ya. Jadi pada bagian di sini testis terdapat banyak tubulus seminiferus, ya. Kemudian di epididymis juga, ya. Tubulus seminiferus ini kalau kita lihat pada bagian dalamnya ternyata banyak, ya, sel-sel induk sel sperma yang biasa kita kenal dengan spermatogonium, ya. Jadi ini lihat kita bagian dalamnya di sini. Jadi pada bagian dalam tubulus seminiferus di sini terdapat sel induk dari sel sperma yang disebut dengan spermatogonium. Kemudian spermatogonium ini akan melakukan pembelahan secara mitosis, maka akan menghasilkan spermatosit primer. Ini spermatosit primer, ya. Ini berbahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya adalah spermatosit primer, primary spermatosit. Pada kondisi ini, spermatosit primer masih memiliki jumlah kromosom yang bersifat diploid. Jadi masih identik dengan induknya. Kemudian selanjutnya, setelah melakukan pembelahan mitosis, spermatosit primer itu mengalami pembelahan meiosis 1, ya, di mana meiosis 1 akan menghasilkan 2 sel anakan baru yang memiliki kromosom sudah setengah kromosom dari induknya, jadi sudah bersifat haploid. Ingat, meiosis itu akan menghasilkan sel anakan baru yang bersifat haploid. Cuman perbedaannya pada meiosis 1 dia hanya menghasilkan 2 sel anakan baru yang bersifat haploid. Setelah itu sel yang dihasilkan pada meiosis 1 itu dinamakan spermatosit sekunder, ya. Spermatosit sekunder ini kemudian melakukan pembelahan secara meiosis 2, maka akan menghasilkan 4 sel anakan baru, ya, 4 sel anakan baru yang bersifat haploid atau membawa kromosom sejumlah setengah kromosom dari kromosom induknya, jadi berjumlah setengah. Dimana pada pada hasil pembelahan meiosis 2 ini disebut dengan spermatid. Spermatid ini sudah bersifat haploid atau membawa setengah kromosom dari kromosom induknya. Setelah itu spermatid ini mengalami perkembangan, ya, dan akhirnya muncullah atau terbentuklah yang namanya sel sperma yang sudah berekor yang disebut dengan spermatozoa. Spermatozoa inilah yang akan membuahi sel telur pada organ reproduksi perempuan. Nah, setelah kita beralih pada penggambaran di dalam tubulus seminiferus, maka ini merupakan bagian dari pembelahan mitosis dan meiosis pada organ reproduksi laki-laki dalam bentuk dalam berbahasa Indonesia, ya. Jadi ini spermatogonium, ya. Ini spermatogoniumnya masih bersifat 2N, ya. Kemudian spermatogonium mengganda, kemudian memasuki meiosis 1 itu dikatakan spermatosit primer, ya. Meiosis 1, setelah itu meiosis 1 akan menghasilkan spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 atau yang disebut dengan spermatid, ya.
Spermatid ini akan mengalami proses perkembangan sehingga disebut dengan spermatozoa, ya. Nah, selanjutnya kita bahas organ reproduksi perempuan, di mana pada organ reproduksi perempuan terdapat ovarium, jadi ini berjumlah sepasang. Kemudian ada tuba fallopi di sini. Jadi kemudian ada bagian C ada infundibulum. Infundibulum ini akan menangkap hasil ovulasi atau sel telur yang sudah terlepas dari folikelnya, ya. Kemudian akan masuk di tuba fallopi. Tuba fallopi ini sel telur akan menunggu sel sperma. Ketika tidak terjadi pembuahan, maka sel telur ini akan masuk di dinding rahim, ya, dinding rahim, dan akan meluruh kemudian menghasilkan menstruasi, ya. Di sini ada endometrium, ya. Pada bagian rahim atau uterus terdapat dinding rahim atau yang disebut dengan endometrium. Endometrium ini kalau ada sel telur yang dibuahi oleh sel sperma, maka dia akan menempel pada dinding rahim dan akan menghasilkan embrio dan akan membentuk plasenta, ya, di sini. Kemudian pada area ini disebut dengan cervix atau mulut rahim. Kemudian pada bagian F itu disebut dengan vagina atau area yang menghubungkan antara kondisi luar dengan kondisi dalam. Oke, selanjutnya kita bahas organ reproduksi perempuan pada bagian luar, yaitu ada yang disebut vulva. Vulva ini adalah celah paling luar yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Labium adalah bibir yang terdapat pada celah vulva yang berjumlah 2. Ya, ini bagian organ reproduksi perempuan bagian luar. Pada bagian dalam ada yang disebut dengan ovarium atau induk telur, yang merupakan organ reproduksi pada perempuan yang berjumlah 2 buah yang letaknya pada rongga perut bagian bawah. Ovarium ini terdapat kumpulan sel yang disebut folikel, ya. Folikel ini merupakan tempat berkembangnya sel telur atau ovum. Pada organ reproduksi bagian dalam, ya, ada yang disebut dengan saluran reproduksi, ya, di mana saluran reproduksi ada 3, tuba fallopi, rahim, dan vagina. Pada tuba fallopi ini berfungsi sebagai saluran telur yang membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran ini terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi, maka saluran telur akan menyalurkan zigot ke rahim atau uterus. Jadi ini tuba fallopi, teman adik-adik semuanya. Kemudian ada yang kedua, saluran reproduksi yang kedua, yaitu rahim atau uterus. Rahim ini adalah organ yang memiliki dinding yang tebal berbentuk seperti buah pir yang terbalik. Rahim ini berfungsi sebagai tempat perkembangan janin pada rahim. Terdapat dinding rahim yang berperan dalam pembentukan plasenta. Plasenta adalah organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi selama perkembangan di dalam rahim. Ini gambarnya pada bagian rahim, ya, ini berbentuk seperti buah pir yang terbalik. Kemudian saluran reproduksi yang selanjutnya yaitu vagina. Vagina ini adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Pada vagina terdapat selaput membran yang disebut dengan selaput darah atau himen. Kemudian saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim ini disebut dengan cervix. Jadi ini cervix, teman-teman semuanya. Kemudian pada organ reproduksi perempuan kita sudah mengetahui bagian yang mana yang dapat menghasilkan sel telur, sehingga kita bisa membahas seperti apa proses pembentukan sel telur yang disebut dengan oogenesis. Oogenesis tentu saja terjadi di dalam ovarium yang terdapat folikel berukuran kecil yang memiliki calon bakal sel telur di dalamnya, atau yang disebut dengan folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan akhirnya menjadi folikel matang.
Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Nah, di sini gambar yang menunjukkan terjadinya pembelahan sel telur ya, di mana pembelahan mitosis ya dan pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2, di mana pembentukan sel telur itu terjadi di dalam ovarium, di mana di dalam ovarium itu terdapat yang namanya folikel. Ya, ini folikelnya ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan folikel primordial ya, ini folikel primordial. Ya, kemudian berkembang ya menjadi folikel primar, kemudian menjadi folikel sekunder, kemudian folikel de Graaff, kemudian setelah itu folikel akan pecah dan melepaskan sel telur ya, sel telur. Nah, di sini pada oogonium ya dan oosit primar ya, adanya proses pembentukan oogonium dan oosit primar pada perempuan itu terjadi pada saat dia belum terlahir di muka bumi ini. Jadi perempuan ketika berada dalam kandungan ibunya, maka dia sudah terbentuk yang namanya oogonium dan oosit primar. Nah, setelah dia dilahirkan maka mulai terbentuklah proses pembentukan sel telur selanjutnya ya, di mana masuk folikel primar, kemudian folikel sekunder, kemudian folikel de Graaff, kemudian terjadilah ovulasi di mana folikelnya akan pecah ya. Kondisi di sini ya, untuk sel telurnya masih dalam kondisi oosit sekunder. Jadi pada saat sel telur itu dilepaskan dari ovarium, dia berada dalam kondisi oosit hasil pembelahan dari meiosis 1, di mana ya sel telur tersebut disebut dengan oosit sekunder. Nah, adapun yang lainnya ya, karena pada meiosis 1 akan menghasilkan 2 sel anakan baru, yang satunya jadi oosit sekunder dan yang satunya menjadi badan polar ya, badan polar. Dan kemudian oosit sekunder yang satu ini ya akan melanjutkan pembelahan menjadi meiosis 2. Pada meiosis 2 tentu saja akan menghasilkan 2 sel anakan baru lagi, akan tetapi hanya satu yang akan menjadi sel telur atau ovum yang sempurna, dan yang satunya lagi akan menjadi badan polar. Sel ovum ini atau sel telur yang sudah sempurna ini sudah siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Nah, itulah tadi pelajaran kita mengenai organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan, dan membahas tentang bagaimana pembentukan sel sperma dan sel telur tersebut. Tentu saja dengan adanya organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan, maka manusia akan bisa melakukan perkembangbiakan atau proses untuk bagaimana ibu kita bisa mengandung, karena adanya disebabkan oleh organ reproduksi pada laki-laki yang akan menghasilkan sel sperma dan akan membuahi sel telur pada ibu kita. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.